Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertama-tama, perkenalkan nama saya Sudewontoro Nur Muhammad, MPM 39. Lalu juga ada teman saya yaitu Muhammad Burhanuddin Fawaz, MPM 11. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang foto dengan studi kasus PT Tahu Makmur. Nah, modul auto yang kita gunakan yaitu ada sales, purchase, sama invoice. Ya, langsung saja kita ke sales. Di sini untuk produk yang ada di PT Tahu Makmur itu ada tahu bakso, tahu genjerot, tahu isi, tahu sakura, tahu wale. Nah, untuk menambahkan produk kita tinggal create. Habis itu kita tinggal isi formulir yang ada di sini. Misalnya tahu crispy. Ini kita nolkan karena sudah termasuk harganya 10.000. Habis itu ini kita centang yang can be sold saja karena kita hanya menjual. Habis itu kita ke sales, ini tetap delivery quantities. Kita juga bisa masukkan fotonya, misalnya nah seperti ini ya. Seperti itu kita tinggal klik save. Berhubung PT Tahu Makmur cuma sudah kami masukkan menunya, jadi nggak ada tambahan lagi. Ya, lanjut kita ke untuk customer-nya. Di sini kita juga sudah menambahkan beberapa customer. Untuk menambahkannya kita klik create. Ya, seperti tadi kita isi semua. Misalnya company, angkringan, Tony. Biar gampang tambahkan customer biar bisa membedakan. Situ jalannya jalan Mawar 1, terus habis itu nomornya itu Surabaya. Kira-kira seperti ini. Kita tinggal save saja. Kita coba ke customer. Nah, maka sudah nambah. Ya, lanjut ke quotation. Di sini sudah kita tambahkan beberapa. Untuk nge-create-nya tinggal klik create. Contohnya customer tadi yang sudah kita tambahkan. Ini angkringan Tony. Terus ini dia pesan kapan, misalnya sekarang. Paymentnya misalnya langsung bayar. Untuk add product di sini. Tak wale misalnya ada 5. Nambah lagi genjerot misalnya ada 6. Seperti itu. Ini optional product, misalnya produk yang dia beli habis. Lalu untuk other info, ini delivery date, misalnya kita langsung
hari ini kita bayar. Ini ada warningnya, kita oke aja. Lanjut kita ke confirm. Nah, kita save. Itu akan masuk ke order to invoice. Nah, sini. Kalau misalnya kita lanjutkan, berarti kita tinggal create invoice. Kita pilih yang regular, terus habis itu create and view invoice. Nah, seperti ini invoice-nya. Tinggal kita confirm. Sudah jadi invoice-nya. Lalu kita juga langsung bisa register payment. Di mau cash apa BCA. BCA. Create payment. Sudah terbit. Kita lihat ordernya. Nah, keringan Tony. Ini sudah ada. Seperti itu kira-kira. Maka untuk modul yang lain akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari menjelaskan penjelasan dari Mas Udawantoro tadi, di sini saya Muhammad Burhanuddin Fawaz NPM 11 akan melanjutkan ke modul yang bagian purchase. Jadi modul purchase membahas tentang bagaimana suatu perusahaan atau organisasi dalam melakukan pemenuhan terhadap bahan baku dari manufakturnya. Jadi di sini langkah yang pertama akan saya lakukan yaitu membuat vendor terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 4 vendor yang sudah kami buat. Untuk contoh pembuatan vendornya, kita tekan tombol create. Nah, di sini keluar bisa individual atau company. Contoh individual namanya vendor Budi seperti ini. Kemudian untuk streetnya berisi alamat, jalan nomor 13, kemudian city Surabaya, state Jawa Timur, zip 61211. Kemudian di sini bisa opsional, di sini bisa diisi atau tidak. Kemudian bisa juga memasukkan gambar. Kemudian seperti itu. Untuk bagian sales dan purchase-nya di sini juga bebas mau dikhususkan untuk salesperson siapa. Tapi di sini saya tidak setting karena skala dari perusahaannya yang kami buat tidak terlalu besar. Jadi seperti itu contoh pembuatan vendornya. Ini saya discard karena hanya untuk mencontohkan saja. Kemudian di sini lanjut, setelah membuat vendor, kita membuat produknya. Nah, di sini produk yang sudah kami buat sebagai berikut. Berikut adalah produk-produk bahan baku yang dapat dibeli perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Ada adonan daging, kemudian bawang, dan sebagainya. Contoh pembuatan produknya, kita tekan tombol create. Contohnya ini bawang goreng. Kemudian kita pilih fotonya bebas. Contohnya ini, nah seperti ini. Kemudian untuk bagian ini
kita pilih yang can be purchased. Kemudian yang can be sold kita tidak centang karena bahan baku yang kita pesan akan diolah menjadi produk dari perusahaan ini sendiri. Jadi tidak untuk dijual kembali. Kemudian produk type bebas, consumable atau produk biasa bukan layanan. Kemudian untuk harganya contohnya di sini kita pasang 1000. Kemudian tax kita hapus seperti itu. Kemudian untuk bagian purchase-nya di sini kita bisa memasukkan bahwa produk ini dimiliki oleh vendor siapa saja. Contohnya vendor dari toko kelontong. Nah, di sini. Nah, untuk vendor kelontong menjual bawang goreng, kemudian bisa kita pasang harga khususnya untuk vendor ini. Tapi di sini saya buat sesuai dengan harga aslinya. Contohnya seperti ini. Kemudian deliverynya lead time-nya satu hari. Kemudian tax kita hapus. Kemudian untuk ininya kita pilih order karena di sini sifatnya pembelian secara langsung, jadi tidak melakukan untuk pengirimannya, tidak kita masukkan ke dalam sistem. Kemudian seperti ini untuk contoh pembuatan produknya saya hapus karena sebagai contoh saja. Nah, untuk produknya ketika sudah jadi, maka kita dapat melakukan order untuk pemenuhan bahan baku. Di sini terdapat contoh yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi di sini terdapat beberapa rincian data. Contohnya rata-rata harga pemesanan totalnya, kemudian jumlah pembelian dalam waktu kurang lebih 7 hari sebelumnya. Seperti itu. Jadi lanjut di sini contoh pembuatan order untuk pemenuhan bahan baku. Di sini tekan tombol create. Kemudian kita pilih vendor, contoh vendor tahu untuk membeli bahan baku tahu. Vendor tahu, kemudian order datanya bebas kita atur. Contoh 1 hari setelahnya. Oke. Kemudian add product, kita pilih tahu. Nah, di sini 5 piece. Jadi kalau ingin memesan 100, maka kuantitinya perlu diganti menjadi 20 seperti itu. Nah, harga total sudah tersedia. Kemudian kita bisa pilih send by email. Nah, hasilnya seperti ini quotationnya. Kemudian bisa kita kirim. Kemudian untuk RFQ-nya bisa juga di print. Ini. Nah, untuk RFQ-nya seperti berikut. Permintaan quotation-nya. Ini error karena saya menggunakan ini tadi Internet Download Manager. Jadi pada browsernya dideteksinya oleh Internet Download Managernya download. Kemudian kita lakukan konfirmasi.
Setelah dikonfirmasi, maka kita dapat lanjut untuk pembuatan bilnya atau pembayarannya. Kita lakukan create bill. Nah, berikut lampirannya untuk bilnya, tagihan. Kemudian bisa kita konfirmasi. Setelah dikonfirmasi tagihannya, maka kita bisa melakukan pembayaran dengan menekan tombol register payment atau pendaftaran pembayaran. Nah, untuk ini kita kirim ke rekening dari vendor tersebut dengan jumlah sekian. Ini dilakukan secara manual. Namun ketika setelah pembayaran telah dilakukan, maka kita harus melakukan register payment. Kemudian kita create payment. Nah, pembayaran sudah dilakukan. Ketika sudah dilakukan pembayaran, maka untuk vendornya bisa melakukan pengiriman atau pembayaran ketika pengiriman telah dilakukan ke tempat dari perusahaan ini. Jadi sesuai dengan proses bisnis perusahaan masing-masing. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini yang terakhir kali kita lakukan, vendor tahu. Ini jam 12. Nah, di sini tahu 5 piece, kemudian yang jumlahnya 20, 100 tahu itu dengan total pembayaran 200.000. Untuk purchase-nya seperti itu. Kemudian untuk yang purchase representatif ini dilakukan oleh user-user dari yang terdaftar pada Odoo-nya. Di sini saya mendaftarkan Sudewantoro dengan username beviwi6115, sedangkan saya dengan username Budi Setiawan. Kemudian untuk mendaftarkannya bisa dilakukan dengan setting. Nah, ini yang do active user ini, kita tinggal melakukan invite, kemudian dari email yang kita invite akan melakukan konfirmasi agar bisa masuk ke dalam Odoo dari perusahaan kita, ERP-nya. Kemudian lanjut ke modul dari invoice. Di sini invoice merupakan penjualan yang sudah tadi dilakukan oleh Mas Anto. Mungkin waktunya datanya belum ada karena video dibuat tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Jadi Mas Anto mungkin belum membuat videonya saat ini. Datanya untuk sementara seperti ini. Ini merupakan data yang penjualan yang telah dilakukan. Jadi mencapai sekian. Semuanya ini merupakan hasil dari penjualan yang telah dilakukan. Untuk yang pengeluaran maka terdapat pada bagian bill sini, tagihan. Nah, di sini semua tagihan terdeteksi sekian. Pengeluarannya totalnya 1.335.000. Mungkin itu saja pembahasan dari yang modul sales, purchase, dan invoice, sekaligus bagaimana mengundang user agar dapat masuk ke database ERP dari perusahaan kita. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.